Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala dinik. Na'udzubika ya Rabbana minadh dhalalati waz-zaygh wal bid'ati wal fisqi wal kufri wasyirki. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil muwahhidin wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu kemuliaan, perindu-perindu ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis ini, majlis hikam bersama Ibn Athaillah As-Sakandari, hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Sebelumnya ada hal yang perlu kami hadirkan dan sudah kami rencanakan untuk kami sampaikan di setiap majlis sebagai muqaddimah beberapa menit, yaitu untuk mengenali diri kita agar kita tahu diri sehingga bisa menjaga diri. Kita adalah orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad namanya adalah orang muslim. Dari dulu, dari bara zaman sahabat Nabi, dari zaman Nabi, orang yang mengikuti Nabi namanya muslim, tidak ada tambahannya. Muslim tidak ada tambahannya ahli sunnah wal jamaah atau yang lainnya. Akan tetapi bersama berjalannya waktu, di sana ada fitnah-fitnah akidah. Di saat kaum muslimin sudah berinteraksi, berurusan dengan orang yang beragama, dengan agama yang berbeda-beda, maka di situ muncullah kesesatan-kesesatan yang mengatasnamakan Islam, sehingga perlu dibedakan antara yang benar dan yang batil. Yang batil pun juga pakai gelar Islam, dan mereka juga punya kelompok sendiri. Kalau jadi zaman sahabat Nabi ada Khawarij dan yang lainnya, maka para ulama perlu untuk memberikan nama khusus bagi orang yang masih berakidah benar, mengikuti akidah para sahabat Nabi SAW, yaitu dengan sebutan ahli sunnati wal jamaati. Sehingga muncullah istilah ahli sunnah wal jamaah. Di saat di sana muncul kesesatan-kesesatan yang mereka juga pakai nama Islam, maka Islam yang benar adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Dan pemberian nama ahli sunnah bukan sesuatu yang bid'ah. Maknanya adalah mereka yang masih berpegang kepada Rasulullah dan para sahabat Nabi, yang disebutkan man alaihi ana wa ashabi. Semua pemikiran, akidah, golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku, itulah ahli sunnati wal jamaati. Para sahabat, man alaihi ana wa ashabi, ciri kelompok yang benar. Maksudnya Nabi menyebutkan ciri kelompok yang benar adalah jika aku ada di situ dan para sahabatku ada di situ. Kemudian para ulama menyebutnya dengan istilah ahli sunnati wal jamaati. Jadi gelar ahli sunnati wal jamaati secara khusus seperti itu tidak pernah muncul pada zaman dahulu. Ada beristilah al-jamaah, iya, istilah sunnah, iya ada, tapi mengkhusus nama ahli sunnati wal jamaati itu ditegaskan setelah munculnya kelompok-kelompok yang sesat. Baik, kemudian bersama berjalannya waktu juga, yang pakai gelar ahli sunnati wal jamaati pun juga bermacam-macam. Karena seperti itu, maka kita pun perlu
menjelaskan ahli sunnah wal jamaah, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah bermacam-macam ternyata. Ada di antara mereka yang mudah mengutuk saudaranya, memusuhi saudaranya, bahkan mengkafirkan saudaranya. Maka ahli sunnah wal jamaah di sini perlu dipilah antara ahli sunnah wal jamaah yang masih berpegang dengan manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama-ulama setelahnya. Maka perlu dijelaskan hari ini bahwasanya ahli sunnati wal jamaati yang masih mengikuti jalur para sahabat Nabi, jalur yang benar adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau al maturidiyati. Dinisbatkan kepada Abul Hasan al Asy'ari, yang satu lagi dinisbatkan kepada Abu Mansur al Maturidi. Semuanya adalah ulama-ulama besar pendekar akidah ahli sunnati wal jamaati. Mereka adalah ulama-ulama besar ahli sunnati wal jamaati. Mungkin tidak semua dari kita tahu kalau kita adalah Asy'ari atau kalau kita itu adalah Maturidi. Asy'ari di dalam berakidah manhajnya ikut Abul Hasan al Asy'ari. Seperti di dalam berfikih kita ikut madhab Imam Syafi'i, yang lain ikut madhab Hanafi, yang lain ikut madhab Syafi'i Maliki, yang lain ikut madhab Hambali. Di dalam urusan berakidah, pemikiran akidah untuk kembali kepada Rasulullah, kita mengikuti cara berfikirnya Abul Hasan al Asy'ari. Maka akidah kita namanya akidah Asy'ari atau akidah Asy'ariyah. Maka kami tekankan kepada semuanya harus sudah berani dan bisa berkata, kalau aku adalah seorang muslim ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan setelah itu kita mengikuti Abul Hasan Asy'ari. Setelah itu asyhad, kata beliau, aku bersaksi, beliau berkata Abul Hasan Asy'ari, anni, sesungguhnya aku la ukaffiru ahadan min ahlil kiblati. Setelah itu kita ikut manhaj. Setelah kita menyatakan bahasanya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah adalah yang benar dan harus kita yakini, setelah itu kita ikut Abul Hasan Asy'ari juga, agar kita tidak mudah mengkafirkan orang yang berbeda dengan kita. Tidak mudah mengkafirkan. Tapi ingat, di sisi lain kita harus punya keyakinan bahwasanya akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah adalah yang benar, dan akidah harus diyakini, dan akidah harus benar-benar kita itu fanatik dalam berakidah. Nggak boleh kita tidak berkeyakinan, dan harus yakin kalau ahli kita akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jadi mohon semuanya sudah bisa mengatakan dirinya Asy'ariyah. Mungkin selama ini tidak terlalu penting, tidak perlu disebut Asy'ari. Cuman di saat banyak ahli sunnah yang ternyata mereka mudah mengkafirkan yang lainnya, memusuhi yang lainnya, maka kita perlu menjelaskan manhaj yang benar dari ahli sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti manhajnya Abul Hasan al Asy'ari atau Abu Mansur al Maturidi. Kalau di India sana banyak Maturidiyah, di Indonesia Asy'ariyah. Maka kami sebutkan kalau orang muslim Indonesia rata-rata mereka adalah muslim ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ini adalah tiga hal yang harus bisa kita ucapkan setiap saat, dan Anda tidak perlu ragu dalam majelis-majelis. Anda harus berani berkata, kalau Anda seorang muslim, saya harus bangga dengan Islam saya, tanpa saya harus mencaci orang di luar Islam. Saya harus bangga dengan Islam saya, dan saya harus bangga dan yakin dengan ahli sunnah saya. Kemudian setelah itu saya harus bangga dengan Asy'ariyah saya. Baik, tiga hal. Kemudian di sana ada tambahan, nanti di samping kita muslim ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, kita tidak boleh ragu dengan tasawuf. Kita harus berani mengatakan saya ikut manhaj ahli tasawuf atau sufi. Tentunya ini adalah sufi yang benar, karena di sana juga ada penjahat-penjahat tasawuf, orang yang mengatasnamakan tasawuf akan tapi jauh daripada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasawuf yang benar adalah tasawufnya Junaid al-Baghdadi, tasawufnya Imam Qushairi, tasawufnya Imam Ghazali. Adalah tasawuf yang benar, bukan tasawuf ngelantur. Ada tasawuf, memang setiap disiplin ilmu ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis ada pendustanya, dalam fikih ada mutasahil yang entengin fikih, dalam urusan akidah ada penjahat akidah, ada. Jadi ada penjahat-penjahat. Termasuk dalam tasawuf pun ada orang yang jadi penjahat di dalam tasawuf. Tapi secara umum tasawuf adalah manhaj yang benar untuk sampai kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala, sufi. Kemudian yang kelima adalah bermadhab. Jangan sombong Anda dengan ulama.
apapun yang anda kerjakan selama ini ngikut ulama, dan mengikuti ulama itulah bermadhab, maka anda harus mengerti identitas. Akan tapi yang paling penting yang pertama adalah kedua dan ketiga, aku adalah muslim ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kemudian setelah itu anda tambahkan, aku adalah seorang sufi. Kemudian aku adalah seorang yang bermadhab, karena anda bukan mujtahid. Baik, kenapa kami perlu hadirkan ini? Karena agar anda di suatu ketika jika bertemu dengan orang yang berbeda dengan anda, mereka tahu kalau anda adalah punya manhaj, sehingga berkeyakinan dengan manhaj ini penting. Dengan akidah ini, akidah yang selama ini kita anut. Dan akidah Asy'ariyah mungkin ada yang belum begitu paham seperti apa, sudahlah, anda tidak usah terlalu pusing-pusing. Yang penting alhamdulillah selama ini anda berada di dalam akidah yang benar. Biarpun selama ini anda pun tidak pernah menyebut diri anda Asy'ariyah atau Asy'ari, akan tapi anda sudah berada pada akidah yang benar. Hanya ada ciri secara umum, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian diikuti para ulama-ulama, kemudian mereka merumuskan tentang bagaimana orang memahami akidah, bagaimana orang kenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Maka di sana ada yang menyimpulkan terpenting daripada sifat-sifat Allah yang harus dipelajari, karena di situ ada hubungannya dengan akidah-akidah yang sesat. Untuk menepis akidah sesat, untuk mengcounter, menolak akidah sesat, maka sifat-sifat Allah itu sebetulnya banyak, akan tapi para ulama Asy'ariyah memfokuskan kepada sifat 20. Karena di dalam sifat 20 itu ada pertentangan-pertentangan, atau ada yang berbeda, seperti kaum falasifah, orang Mu'tazilah. Jadi sifat 20 itu bukan sifat Allah hanya 20. Yang ada di dalam alam Asmaul Husna itu nama, terkandung di dalam juga sifat Allah. Sifat Allah sangat banyak, semua bentuk, semua kesempurnaan yang sesuai dengan zat Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah tidak berbatas. Akan tapi para ulama dengan sifat 20-nya itu adalah untuk memudahkan kita untuk kenal Allah, karena bersama dengan apa? Karena sifat-sifat inilah yang di dalamnya ada pertentangan, maka ditekankan sifat ini. Maka dari itu dihimbau untuk semuanya bisa menghafal. Kami masih ingat hafalan sifat 20 ini sudah bisa dihafal oleh anak-anak kecil di rumah sebelum mereka berguru. Karena apa? Ini sering disuarakan di surau-surau, di musola-musola. Anak-anak kecil yang mungkin lidahnya pun masih pelat, tapi sudah bisa menghafal sifat 20. Maka dari itu kami himbau kepada semuanya, dan harus anda sendiri bisa menghafal sifat 20. Kemudian setelah itu anak-anak anda pun harus menghafal sifat 20. Jika ternyata anggota rumah anda kok tidak menghafal sifat 20, ketahuilah dicurigai akidahmu itu apa, belajarmu itu bagaimana. Orang dulu anak kecil menghafal. Maka dari itu ayo kita, ini muqaddimah, nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kami akan coba jelaskan dari sifat-sifat Allah itu satu demi satu sebagai muqaddimah ringan, sehingga anda akan semakin yakin bahwasanya inilah akidah yang diridhoi oleh Allah, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Mohon maaf, kita ingin satu saja mengulang sifat 20 agar semuanya bisa hafal. Kalau ada yang punya lagunya lebih bagus lagi, boleh nanti diberikan kepada kami, akan dijadikan bacaan setiap sebelum majelis dimulai. Mari kita sama-sama. Bismillah. Allah wujud kidam baka mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sam' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini tolong biasakan untuk dihafal anak-anak. Itu ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaati. Tapi akidah bukan hanya itu, nanti ada masalah sifat-sifat Nabi, masalah-masalah melihat Allah, masalah ini ada pembahasannya. Tapi ini adalah secara umum dulu. Kita ingin budayakan kembali agar orang bisa menghafal ini. Dan nyatakan di rumah anda nanti ternodai akidahnya jika anak anda tidak bisa menghafal sifat ini. Ini asas di dalam memahami akidah. Jangan sampai ada yang tidak hafal, insyaallah. Minggu depan dites. Yang tidak hafal berdiri. Bismillah.